Halo teman-teman, jadi hari ini di video kali ini kita akan mewawancarai tentang rajut yang menjadi subtema kita dalam proyek P5 ini. Kami dari kelompok 2 kelas 11-6 dan sekarang kita ada dengan, boleh perkenalan diri? Fitri Wahyuni Dan Fitri ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai kedua narasumber di sini tentang kewirausahaan khususnya dalam hal merajut. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh diceritakan awal mulanya tante-tante bisa mulai merajut gitu, latar belakangnya apa? dulu, zaman dahulu itu kan kalau kita SD ada yang namanya mata pelajaran keterampilan. Nah itu salah satunya merajut. Jadi mau nggak mau waktu itu harus mengikuti pelajaran keterampilan itu dari kelas 5 SD. Dari situ saya mulai tahu tentang rajut. Setelah lulus SD kan nggak ada apa-apa, nggak ada dilanjutin. Baru tahun 2005 udah mulai bisnis rajut. Ada teman yang pesen dompet, ada teman yang pesen tas, tapi ya mungkin masih awal-awalan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kan dunia rajut sekarang sudah marak ya, udah bagus-bagus produk-produknya. Kita mulai belajar online, mulai ketemu dengan komunitas rajut untuk apa, nambah-nambah ilmu. Sampai sekarang kita sebenarnya masih. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian penjualannya. Mungkin kayak kiat-kiat apa aja yang bisa dilakuin biar customer tuh puas untuk mendapatkan hasil rajutan ini. Kalau penjualan sih pertama lewat online. Jadi kita memanfaatkan the power of medsos lah. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada IG. Itu pokoknya semua produk yang sudah kita hasilkan itu masuk ke sana. Nah dari situ mungkin ada teman yang ingin, ada yang kenal, ada yang enggak, semuanya lewat medsos semua. Dan yang dijual di sini kalau saya enggak cuma produk, jadi ngajarin juga, ngajarin dari desa ke desa, kebusukan, kemudian dari instansi, itu semuanya dari medsos. Ya alhamdulillah sudah sampai ke Papua tahun 2017 itu karena medsos. Jadi memang the power of medsos itu benar-benar berpengaruh. Jadi orang nggak kenal lihat kegiatan kita, lihat produk kita, akhirnya diundang ke instansi. Terus kualitas produk jangan dilupakan biar customer itu tertarik. Kemudian harus ada nilai plus, misalnya secara umum pengennya rajutnya seperti ini, kita punya proses saya sambil googling lah seperti itu, semampu kita kita bisa mengerjakan. Boleh diceritakan mungkin di setiap kewirausahaan kan pasti ada hambatannya. Hambatan yang sudah dialami tante-tante ini apa saja dalam membuka usaha merajut ini? Mungkin Mbak Fitri dulu hambatannya persediaan benang kali ya. Iya. Dan mereka mintanya apa padahal kan kalau beli online dari kita bisa lebih suka beli online karena di offline itu jarang, nggak lengkap. Jadi kan kalau dia pengen warna ini ternyata dicek, pernah itu saya dapat orderan taplak warnanya dia minta yang dia kasih warna gitu apa yang dulu kalau nggak salah, tak pikir itu sesuai dengan yang beli, ternyata beda kan. Dan dia tidak mau jangan tuh warnanya nggak cocok, ya udah akhirnya balikan. Itu salah satu hambatan juga kan, belinya kan jadi waktunya agak terbuang buat ngatur kayak gitu dari warnanya, karena kalau customernya yang orangnya memang sudah pengennya ini ya inilah, itu kita nggak bisa ubah ya. Kadang kalau bisa diegokan ya kita bisa, tapi kalau kan tergantung customer juga, karena kan dia juga yang pengen dibikinin hasilnya kayak gitu kan. Jadi itu salah satu hambatan karena kita belinya online. Soalnya kalau offline itu jarang ada. Kemudian untuk menentukan harga dari setiap barangnya ini biasanya tante-tante caranya gimana nih biar nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga? Jadi
Jadi begini caranya. Tapi yang namanya handmade itu nggak ada yang murah ya. Semua handmade itu pasti dimanapun, nggak cuma rajutan. Jadi biasanya yang saya alami sama teman-teman dalam menentukan harga itu, satu produk ini menghabiskan berapa rupiah, mulai dari benangnya, kemudian ini material-materialnya sampai ke harga. Misalnya satu produk ini 100. Jadi kita maksimal jualnya 200 sampai 250 maksimal. Tapi lihat pasaran juga. Kalau pasaran lebih tinggi kita bisa naikkan. Dengan catatan harus kualitasnya ada benar-benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu biaya operasionalnya berapa. Gimana caranya tante-tante tuh menghasilkan produk-produk yang bervariatif, atau biasanya kan konsumen minta yang kayak yang baru, macam-macam gitu. Caranya tante biar menghasilkan produknya itu tetap bagus. Harus bisa kita. Caranya gimana? Banyak internet, ada di Pinterest, ada temen yang bisa ngajari. Jadi kita punya beberapa temen yang punya spesialis macam-macam. Pokoknya setiap kali permintaan customer itu kita harus diterima, apapun itu sulitnya seperti apa. Misalnya kita nggak bisa membuat, ada teman lain yang bisa membuat, alihkan ke situ. Nah itu kan salah satu biar customer nggak kecewa dengan kita. Kalaupun kita nggak mampu, ya jangan dikerjakan. Itu memaksakan, nanti hasilnya nggak kasihkan ke teman-teman. Pokoknya sharing ilmu, sharing rezeki, sharing ya segala macam itu loh. Sharing sukses. Jadi sukses itu jangan sendirian. Sukses itu enaknya bareng-bareng. Menurut saya. Untuk perayaan terakhir, harapan tante ini apa untuk kita yang baru pemula untuk mengembangkan wirausaha kita dalam merajut? Ya merajut. Singkat padat jelas. Soalnya bisa bikin banyak cuannya. Tapi tidak bisa memaksakan masing-masing orang harus mau rajut, nggak bisa. Sesuai dengan passionnya masing-masing. Yang penting kita harus mencintai apa yang kita buat. Entah itu rajutan, entah itu kuliner, itu harus benar-benar mencintai, dan mungkin harus booster. Kita buat seperti ini semangat ayo dikejar. Kalau saya seperti itu, setiap hari itu semangatnya ya keluarga ya, berkarya juga. Mbak Fitri yang lebih bisa tahu. Ini sama-sama ya biasa itu, kalau kita kan ngerjain dengan senang kan juga hasilnya kan bagus, kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kayak kesenangan batin kita, jadi isi gitu ya. Hobi yang dibayar itu anunya dalam banget. Maksudnya kita sudah hobinya jalan, cuannya juga jalan, teman-temannya banyak. Nah itu bikin semangat, itu booster banget kalau kita. Oke, sekian teman-teman wawancara dari kita. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Salam rajut.